Shalom, jumpa lansia di Pulau terkasih. Perjumpaan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujian dalam seruling. Kita akan merenungkan Perjanjian Lama Yesaya 66 ayat 12a yang demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Tema renungan kita adalah sungai keselamatan dari Tuhan. Saudara, keselamatan yang dimaksud itu bagaimana? Seperti apa? Itu adalah keselamatan Allah Tritunggal yang kemudian dipertegas oleh Yesus Kristus di dalam penyalipannya di kayu salib. Itu keselamatan yang mantap dari Allah sendiri. Dialirkan kepadanya. Nya itu siapa? Nya itu setiap orang, termasuk saudara dan saya yang beriman, yang percaya, yang mendambakan, yang menghargai keselamatan dari Tuhan itu. Tuhan menggambarkan keselamatannya seperti sungai. Artinya apa? Ada beberapa arti itu, ada mungkin 10 ya. Yang pertama, mesti ada asalnya, yaitu dari Tuhan. Hanya yang dari Tuhan yang dimaksudkan dengan keselamatan di sini. Ada asalnya. Seperti sungai ada asalnya yaitu gunung. Wah, dalam hal ini adalah gunung batu. Allah yang kekal, gunung batu. Mengalirnya itu, sumbernya itu dari gunung batu, dari Allah sendiri. Turun ke bawah, ya. Turun, wah, dicurahkan itu sebagai anugerah. Anugerah semata. Diberikan cuma-cuma, gratis kepada siapa saja yang bersedia menerima dan yang bisa menghargai pemberian Tuhan, keselamatan yang luar biasa, mutunya, kualitasnya itu. Ya. Dan itu bukan sekedar janji-janji dari Allah, tapi itu sudah menyejarah, sudah menjadi kenyataan yang senyata-nyatanya. Seperti halnya sungai bisa mencuci kotoran, demikian pula keselamatan dari Tuhan itu mencuci dosa yang jauh lebih kotor, yang tidak bisa dicuci oleh apapun juga. Keselamatan dari Allah itu memberi hidup yang kekal. Seperti halnya air perlu untuk memunculkan kehidupan. Keselamatan dari Tuhan juga memunculkan kehidupan yang baru. Dan juga memberi kesegaran. Nah, ini penting. Kesegaran jiwa. Jiwa kita disegarkan oleh keselamatan dari Tuhan. Kita menjadi penuh dengan
sukacita ya, karena diselamatkan oleh Tuhan itu. Dan sukacitanya seperti sukacita anak-anak yang berenang di air yang jernih dalam kebersamaan. Lah, kita juga mengalami seperti itu ya, ketika kita tinggal hidup dan bertumbuh di dalam keselamatan pemberian Tuhan. Dan itu diberikan secara terus-menerus, tidak ada berhentinya sampai selama-lamanya. Keselamatan dari Tuhan itu kompleks. Tidak cuma satu, masuk surga, titik. Tapi di dalam keselamatan itu kita mendapat macam-macam. Ada tadi sukacita, ada damai sejahtera, ada ketekunan, ada kesetiaan, ada macam-macam. Ya, kompleks. Dan ada dinamikanya. Seperti halnya air itu bisa menghanyutkan, bisa menenggelamkan, bisa membuat kedinginan. Nah, demikian pula dengan keselamatan dari Tuhan. Harus ada dinamikanya, ada sabar, nah, harus pakai sabar. Harus ada pertobatan. Nah, tidak main-main itu. Ada kesungguhannya. Ada menyangkal diri. Ada disiplin. Nah, begitulah saudara, kita patut bersyukur, boleh mengenal, boleh merasakan, boleh tinggal di dalam keselamatan Tuhan yang aneka macam rasanya, dan kesemuanya itu merupakan kebutuhan jiwa kita untuk di dunia ini maupun nantinya untuk kita sesudah masuk surga. Puji syukur kita mengenal Tuhan dan mengenal pemberiannya yang sangat berharga, yaitu keselamatan yang ditandai dengan pengorbanan darah Kristus. Keselamatan itu hubungannya erat dengan Natal, tapi juga dengan Paskah, dan juga dalam kesehari-harian selalu kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari kita panjatkan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena menjadi anak Tuhan yang diselamatkan. Tuhan sudah mengarahkan keselamatan yang kekal dan sejati kepada kami, dan kami menyambut dengan penuh sukacita. Oh Tuhan, kami mengetahui bahwa di dunia ini masih ada begitu banyak manusia yang belum mengenal keselamatan dari Tuhan dan belum tinggal di dalamnya. Tuhan, kiranya di hari-hari Natal banyak orang terpanggil datang bersembah sujud dan menerima Yesus Kristus. Pakailah gereja Tuhan termasuk GKI Diponegoro Magelang untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Hamzah, untuk Ibu Esther Kusuma. Kami berdoa untuk segenap majelis jemaat dan jemaat GKI Diponegoro. Terkhusus kami berdoa untuk lansia Dipo terkasih. Berilah senantiasa pimpinan, bimbingan, serta pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Dengarlah seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.